Shalom Bapak Ibu semua, kami dari Departemen Pujian Penyembahan GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru ingin memberkati Bapak Ibu semua dengan satu tema, penyembahan yang benar. Saudara, saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan seharusnya menjadi gaya hidup. Firman Tuhan berkata di Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pertanyaannya, siapa yang harus kita sembah? Allah yang hidup saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Mazmur 81 ayat ke-10. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Jadi, dalam pelaksanaannya, penyembahan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Sehingga kapanpun dan dimanapun dapat kita lakukan penyembahan kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, orang melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara-cara yang dinilai secara fisik, yaitu yang menitik beratkan pada aktivitas jasmania, di mana ada aturan yang sangat ketat dan rumit sebagai syarat untuk dapat datang kepada Allah. Tidak semua orang dapat datang kepada Allah, saudara. Hanya orang-orang tertentu saja. Pada bangsa Israel biasanya diwakili oleh kaum Lewi, yang biasanya disebut para imam. Tapi hal ini berbeda di zaman perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, menebus dosa manusia di atas kayu salib, di mana ia telah mendamaikan manusia dengan Allah, yang secara simbolik dinyatakan dengan tabir bait suci terbelah dua, maka semua orang bisa datang kepada Allah. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Wow, ini luar biasa. Meski demikian, kita tidak boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sembarangan. Kita harus menyembah Dia dengan benar dan tulus. Penyembah-penyembah sejati bukan berdasarkan lagu atau musik yang kita mainkan. Walaupun demikian, lagu dan musik begitu penting dalam sebuah penyembahan. Jadi, inti daripada penyembahan adalah saat hati dan jiwa dan seluruh keberadaan hidup kita memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ada 3 poin dalam penyembahan yang benar, yaitu yang pertama, menyembah Bapa dalam roh. Yang kedua, menyembah Bapa dalam kebenaran. Dan yang ketiga, menjadi penyembah yang benar. Kita lihat yang pertama, menyembah Bapa dalam roh. Saudara, penyembahan haruslah mengalir dari dalam menuju keluar, yaitu penyembahan yang terjadi di dalam hati, dalam roh, bukan hanya menonjolkan fisik semata-mata. Nah, penyembahan yang berasal dari hati, ingat, tanpa hati penyembahan bukanlah penyembahan. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, bukan hanya sebatas ucapan bibir belaka. Buka hati dan izinkan Roh Kudus membimbing, menuntun, dan menyucikan hati kita supaya kita dapat menyembah Tuhan secara benar. Jika Roh Kudus memegang kendali dalam hidup kita, pikiran kita dan hati kita akan benar-benar siap dan terfokus kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak lagi bercabang, saudara. Yang kedua, menyembah Bapa dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran berkenaan dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita dalam keadaan tidak benar, alias masih ada dosa yang belum dibereskan, kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat ke-16. Jadi, hidup dalam kebenaran atau kekudusan adalah inti penyembahan orang percaya. Penyembahan orang yang hidupnya benar
dan berkenan kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Sebaliknya, penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, Alkitab mencatat di Yesaya 1 ayat 13b, baunya adalah kejijikan bagiku, bagi Tuhan artinya. Yang ketiga, menjadi penyembah yang benar. Wow, ini yang harus kita genapi sama-sama. Katakan amin. Tuhan tidak suka dengan penyembah-penyembah yang tidak benar. Kelihatannya rohania, beribadah kepadanya, tetapi hatinya menjauh dari Dia. Itulah sebabnya Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah. Yang Ia cari adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dengan kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran. Sekarang bukan waktunya kita bermain-main lagi dalam hal penyembahan kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan kesungguhan, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus dengan membawa buli-buli bersih minyak wangi. Saudara bisa baca di Lukas 7 ayat 37 dan 38. Jadi, untuk menjadi penyembah yang benar, ada harga yang harus kita bayar. Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai bukti ia mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. So, jika kita mengasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus setiap hari? Saudara, tanpa kesungguhan hati dan ketaatan, penyembahan kita akan sia-sia. Mari lakukanlah penyembahan yang benar, rajin bersekutu dengan Tuhan, baca firman, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.